Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Ini adalah informasi yang akan saya berikan terkait dengan update terbaru pencairan tunjangan guru triwulan keempat dan tambahan 100% ya TPG di THR maupun gaji ke-13. Dan termasuk yang akan saya berikan ini adalah alasan kenapa pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan keempat itu mengalami keterlambatan dan bahkan ada sedikit polemik di mana sebagian besar banyak guru-guru yang hanya menerima pencairannya itu cuma 2 bulan, ada juga yang sudah lengkap 3 bulan dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum saya menjawab atau menjelaskan ini lebih dalam, saya menginformasikan dulu kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk kebutuhan mengajar, kemudian kebutuhan untuk pegangan siswa belajar, buku-buku PAUD, maupun modul-modul PPG, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi informasi pertama dulu Bapak Ibu guru, tentu Bapak Ibu guru berharap bahwa tunjangan profesi guru yang triwulan keempatnya itu sudah bisa dicairkan ya, atau bahkan yang triwulan ketiga itu bisa segera terrealisasikan juga ya, bisa segera cair karena masih banyak juga guru-guru yang triwulan ketiganya itu belum dicairkan. Nah, ini untuk status pencairan triwulan keempat, jadi sebenarnya penyalurannya itu sudah berjalan ya, namun belum merata, artinya sudah terjadi sejak awal November kemarin, tapi yang banyak kasusnya itu adalah khusus untuk guru-guru yang ASN atau PNS gitu ya, di mana banyak guru-guru itu baru menerima tunjangan profesi triwulan keempatnya itu hanya cuma 2 bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya itu adalah bagaimana dengan sisa 1 bulannya yang akan dibayarkan atau enggak sih, seperti itu. Nah, kalau kita sebenarnya melihat kasus seperti ini Bapak Ibu guru, kasus sejak dari triwulan pertama itu sudah ada kasus-kasus yang semacam ini. Jadi ada juga yang guru itu di triwulan 1 hanya cuma menerima bahkan cuma 1 bulan. Ya, tidak ada 2 bulan. Kemudian di triwulan kedua dan triwulan ketiga itu menerimanya full. Nah, di triwulan keempatnya itu juga full. Nah, ini kan agak sedikit aneh ya. Jadi, tapi itu terjadi pada guru ini ya, non ASN ya. Nah, ini sekarang yang terjadi itu adalah di guru ASN, tapi mayoritasnya lebih banyak gitu, sehingga bukan sempat viral, memang viral ya gitu ya. Nah, jadi tentu Bapak Ibu guru bertanya kenapa apalagi itu carry over gitu ya di tahun 2026. Nah, informasi ini mungkin kalau misalnya dilakukan carry over akan menyebabkan kekecewaan ya dari Bapak Ibu guru sendiri ya, udah nunggunya lama kemudian harus di carry over lagi gitu ya. Nah, ini penjelasan carry overnya. Jadi skema carry over itu adalah pembayaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun 2026. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir terkait dengan tunjangan profesi gurunya yang 1 bulan belum terbayarkan. Nah, Bapak Ibu guru tetap akan dibayarkan, biasanya itu akan berlangsung di bulan Januari maupun Februari tahun 2026. Nah, apalagi kalau nanti di tahun berikutnya itu pembayaran tunjangan sertifikasi itu tidak lagi menggunakan skema triwulanan, tapi menggunakan skema bulanan. Jadi yang pembayaran yang tertunda ya di triwulan keempat itu, semoga di Januari itu Bapak Ibu guru sudah mendapatkan yang triwulan keempat sekaligus pembayaran per bulan di bulan Januari, seperti itu. Karena proses validasi kalau untuk yang bulanan itu dilakukan pada bulan Februari. Nah, jadi ini secara regulasi itu sah ya, saat di mana dia butuh juga yang namanya kas daerah yang belum mencukupi gitu. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan mohon bersabar ya untuk yang baru cair 2 bulan. Nah, tetapi banyak kasus ya hingga saat ini itu banyak guru-guru yang triwulan keempatnya itu belum sama sekali diterima gitu, bahkan sampai yang triwulan ketiganya juga belum diterima. Nah, ini yang tentu kenapa sih mengalami keterlambatan seperti ini gitu. Nah, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini untuk perkembangan TPG THR 100% di tahun 2025 yang akan dibayarkan dalam bentuk THR dan gaji ke-13. Jadi tambahan TPG 100% tersebut itu adalah tambahan setara dengan 1 kali gaji bulan TPG ya penuh
dalam THR maupun gaji ke-13. Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau Bapak Ibu guru punya gaji pokok 3 juta, maka bagi Bapak Ibu guru yang penerima TPG 100% di THR maupun gaji ke-13 itu akan mendapatkan langsung 2 bulan sekaligus. Jadi total 6 juta. Seperti itu. Nah, untuk saat ini pembayaran itu baru diterima oleh daerah Kalimantan Tengah gitu. Nah, di sebelumnya itu sudah ada informasi bahwa Menteri Keuangan itu telah mengirimkan 321 daerah yang sudah valid datanya, artinya guru-guru di 321 daerah itu bisa segera mendapatkan tambahan 100% TPG dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, TPG THR dalam gaji ke-13 dan THR itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023 Tahun 2025. Nah, penerimanya itu adalah guru ASN yang sudah bersertifikat yang tidak menerima tunjangan kinerja. Jadi kalau guru-guru yang sudah bersertifikat ASN ya terutama dan sudah menerima tunjangan kinerja, maka tidak bisa mendapatkan TPG 100% dalam THR maupun gaji ke-13 tersebut gitu. Jadi harus dipahami aturan tersebut ya. Nah, tapi ada juga yang bertanya ya di kolom komentar bahwa kami itu adalah guru sertifikasi, guru ASN tersertifikasi, tapi tidak pernah menerima tukin ataupun TPP dari daerahnya masing-masing. Nah, yang kayak gini itu berarti daerahnya mungkin tidak mengajukan ke pusat seperti itu. Nah, kenapa kok tidak bisa mengajukan ke pusat? Ya mungkin informasinya sudah diberikan ke Bapak Ibu guru, tapi Bapak Ibu guru tidak terlalu menggubris, atau seperti apa saya tidak tahu. Yang jelas sebenarnya data-data itu seharusnya daerah yang mengirimkan, bukan Bapak Ibu guru yang mengirimkan. Jadi saya tidak mau menyalahkan guru ataupun daerahnya. Nah, silakan berkoordinasi kembali dengan daerahnya masing-masing. Kenapa untuk bagi guru-guru ASN yang sudah bersertifikasi tapi tidak menerima tukin ataupun TPP tapi tidak mendapatkan TPG THR maupun gaji ke-13 untuk di tahun-tahun sebelumnya ataupun di tahun 2025 ini ya. Nah, ini untuk status pencairan TPG THR di 100% itu, jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu telah terkonfirmasi sudah mulai cair, di mana itu adalah guru SMA melaporkan dana sudah masuk ya ke rekening, menandakan bahwa dana itu sudah tertransfer dari pusat ke daerah dan itu sudah berjalan. Nah, artinya daerah-daerah yang lain itu kemungkinan juga sudah mendapatkan dana tersebut dari pusat ya. Nah, tinggal daerahnya yang meneruskan ke rekening Bapak Ibu guru karena berbeda mekanisme pencairannya untuk yang TPG THR 100% maupun gaji ke-13 ini gitu. Karena ini harus dicairkan langsung dari daerahnya bukan dari pusat. Nah, ini perbedaan mekanisme penyaluran, kenapa yang triwulan 4 maupun yang TPG THR 100% itu mengalami keterlambatan. Jadi, TPG triwulan itu dibayarkan per triwulan via dana transfer daerah ya. Tapi prosesnya itu langsung disalurkan oleh pusat. Sedangkan THR 100% itu disalurkan sebagai komponen THR maupun gaji ke-13. Nah, penyebab keterlambatan nih ya. Jadi yang menyebabkan keterlambatan itu adalah validasi SKTP dan info GTK itu yang masing-masing guru itu atau masing-masing daerah itu berbeda-beda. Jadi ini seringkali saya sampaikan ya bahwa siapa cepat dia dapat. Jadi info GTK itu sudah menyiapkan batch-batch ya atau tempat-tempat bahwa untuk guru atau daerah ini yang sudah mendapatkan duluan maka akan masuk ke tempat tersebut gitu dah. Atau ke room-room gitu. Kemudian administrasi dan kesiapan pemerintah daerah juga yang bisa mempengaruhi keterlambatan adanya pencairan tambahan 100% pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan keempat ya atau bahkan yang triwulan yang lain. Ya karena mungkin keterbatasan tenaga ya. Kemudian ada penyaluran bertahap. Nah, ini karena kas daerah ya. Jadi tidak bisa serentak gitu Bapak Ibu guru. Nah, apa yang perlu harus dilakukan? Jadi, Bapak Ibu guru diharapkan untuk selalu mengecek info GTK ya dan SKTP-nya, serta bisa berkoordinasi dengan operator sekolah ataupun dinas, dan pantau pengumuman daerah dan rekening banknya masing-masing ya, untuk mengetahui perkembangan pencairan tambahan maupun sertifikasi guru yang triwulan keempat. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.